Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Memilih yang terpenting. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin dan sertailah perenungan kami, agar kami dapat lebih memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Tawarik pasal 1 dan 2. Saya akan membacakan pasal 1 ayat 7 sampai 12. Pada malam itu, Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu." Kata Salomo kepada Allah, "Engkau telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Sekarang, ya Tuhan Allah, kiranya diteguhkan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkau telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat bertindak sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menjadi hakim atas umatmu yang besar ini?" Allah berfirman kepada Salomo, "Oleh karena itu keinginan hatimu, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi engkau meminta hikmat dan pengertian untuk dapat menjadi hakim bagi umatku yang atasnya engkau telah kuangkat sebagai raja. Maka hikmat dan pengertian akan diberikan kepadamu. Aku juga akan memberikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan seperti yang tidak pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita diperhadapkan pada berbagai pilihan, baik yang berskala besar maupun yang berskala kecil. Setiap keputusan yang kita ambil pasti membawa dampak bagi masa depan dan tujuan yang ingin kita capai. Misalnya, memilih berolahraga secara konsisten bukan hanya sekedar upaya berkeringat, tetapi untuk melatih tubuh agar tetap kuat dan bugar hingga usia lanjut. Memilih makanan pun bukan hanya agar kenyang, melainkan supaya tubuh menjadi sehat. Oleh karena itu, kita harus belajar mengenali mana makanan yang bergizi dan baik bagi kesehatan, dan mana makanan yang tidak baik untuk kesehatan. Pilihan yang kita ambil hari ini akan sangat memengaruhi kualitas hidup kita di kemudian hari. Keputusan-keputusan kecil yang sering kita anggap sepele pun ikut membentuk karakter dan arah hidup kita secara perlahan. Oleh karena itu, kita perlu memilih secara bijaksana saat menghadapi berbagai kemungkinan yang ada di depan kita. Apa yang Anda tabur melalui keputusan hari ini akan Anda tuai di masa depan. Setiap pilihan mencerminkan nilai yang kita pegang dan arah yang kita tuju dalam kehidupan ini. Dalam 2 Tawarik pasal pertama, kita melihat awal kepemimpinan Raja Salomo yang menggantikan Raja Daud ayahnya menjadi Raja Israel. Ada berbagai pendapat mengenai usia Salomo saat ia mulai memerintah. Akan tetapi, ada satu hal yang jelas, yaitu bahwa ia mulai memimpin di usia muda dengan tanggung jawab yang sangat besar. Ia harus memimpin bangsa yang besar, serta melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Pada masa awal pemerintahannya, Tuhan menyatakan diri kepadanya dan memberi kesempatan yang luar biasa dengan berkata, "Mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu." Jika kita berada di posisi Raja Salomo, apa yang akan kita minta? Mungkin kita akan meminta umur panjang, kekayaan, atau kemenangan atas musuh. Akan tetapi, Raja Salomo memilih untuk meminta hikmat dan pengertian. Hikmat atau kebijaksanaan adalah kemampuan untuk mengambil keputusan secara tepat, sedangkan pengertian menunjuk pada kemampuan membedakan yang benar dan salah, serta memahami situasi dengan tepat. Keputusan Raja Salomo untuk meminta hikmat dan pengertian diambil karena ia menyadari betapa besar tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya.
Tuhan juga sering memberikan kepada kita berbagai pilihan dalam menjalani hidup ini. Saat menghadapi pilihan, apa yang mendasari pilihan Anda? Apakah pilihan Anda didasarkan pada keinginan untuk menyenangkan diri sendiri atau untuk memuliakan Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa hidup ini penuh dengan pilihan, dan setiap pilihan membawa arah dan dampak bagi hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami sering memilih berdasarkan keinginan diri sendiri, kenyamanan, atau kepentingan sesaat, tanpa sungguh-sungguh mencari kehendak-Mu. Tuhan, kami belajar dari Salomo, bahwa yang paling kami perlukan bukan pertama-tama kemudahan, kekayaan, atau keberhasilan menurut ukuran dunia, melainkan hikmat dan pengertian dari-Mu. Karena itu kami datang memohon, berilah kami hati yang takut akan Tuhan, pikiran yang jernih, dan kepekaan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Tolong kami, supaya dalam setiap keputusan, baik yang besar maupun yang kecil, kami belajar memilih apa yang berkenan kepadamu. Biarlah hidup kami tidak dipimpin oleh hawa nafsu atau ambisi diri, tetapi diarahkan oleh firman-Mu dan dituntun oleh Roh-Mu. Mampukan kami untuk memakai setiap kesempatan, setiap pilihan, dan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.